pernah nggak baca di seluruh Perjanjian Baru, murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nggak pernah. Nggak pernah. Mereka membaptisnya dalam nama Dalam nama Yesus. Cuma dalam nama Yesus. Di semua Perjanjian Baru tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti pertanyaannya, jangan-jangan benar Matius 28:19 itu ayat sisipan, atau murid-murid Yesus tidak taat kepada perintahnya Yesus? Antara dua itu. Bener dong? Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu aja. Yesus Bisa nggak milih salah satu? harusnya sih. Loh iya dong. Karena murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus setelah Yesus diangkat, berarti kalau ayat Matius 28:19 itu benar, ayatnya perintah dari Yesus, berarti kan murid-murid Yesus tidak taat kepada perintah Yesus. Tidak taat. Itu dong logikanya. Iya, betul. Atau memang benar Matius 28:19 itu sebenarnya ayat tambahan. Gitu. Iya. Kalau dari itu kan di buku Introduction to Christianity kan juga ada tuh. Ya. Joseph Oh Ratzinger. ini Joseph Cardinal Ratzinger. ada dong di sini dong. Oh, punya di sini. Loh, gimana sih lo? Gue punya 2 malah nih. Waduh, ini bahaya nih. Jangan kayak gitu dong. Loh kok jangan kayak gitu? Gue punya 2 nih. Dua-duanya yang Ratzinger. Introduction to Christianity, Ratzinger. Tapi Ratzinger itu by the way siapa kok ya? Loh, dia kan ini, apa namanya? Kardinal ya? Kardinal. Kardinal Ratzinger. Kalau dicari ternyata itu Paus Benedictus kok. Iya memang, nama lainnya. Wah. Yang ini tahun, berapa ya sebentar? Nih, 1909. Yang ini tahun... Oh ya, ini yang ini 1968. Ini edisi keberapa ya sebentar? Bentar. Ya, kok nggak tahuan sih edisi berapa nih? Nih, kita buka aja nih halaman 82 kalau nggak salah. Udah pernah aku bacain ini kok. Apa yang di sini ya? Di halaman 82 kali kok. Iya, 82. 82, 83. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome. Wow. Nah, The Trinity Baptism and the text of Matthew 28:19 therefore did not originate from the original church that started in Jerusalem. Around AD 33, it was rather, as the evidence proves, a later invention of Roman Catholicism, completely fabricated. Nah, lo, itu apa? Itu mungkin salah satu. Enggak, ini ada salah satu ini. Ini mana? Ini nih. Oh iya. Ya. Sebentar. The Trinity Baptism and text of Matthew didn't originate from original church. Ya gitu dah. Jadi later invention ya. Iya. Dan Roman Catholicism Memang. bukan dari Yerusalem. Yang di Catholic Encyclopedia bilang apa? Bisa ditampilin lagi nggak? Tuh. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Di abad kedua. Ini menurut literatur dari Katolik ya. Ensiklopedia loh. Encyclopedia of Catholic. Jadi tentu bahan pembelajar dari para biarawan ya dari. Ensiklopedia yang nulis bukan satu orang loh. Iya, bukan satu orang. Rame-rame loh. Rame-rame, tentu. Dan juga ditambah literasi dari Bapak Joseph Cardinal Ratzinger yang merupakan seorang Paus Benedictus. Kita tahu beliau yang sangat kita hormati. Yang berjudul Introduction to Christianity. Tadi saya bacakan bahwa ya ini came from the city of Rome, dari Roma gitu. Bukan dari
tempat Yesus lahir ya? Ya, itu kan komentar-komentar ya. Komentar. Sekarang pembuktiannya kan tadi yang seperti saya bilang. Coba cariin ayat di seluruh PB yang menceritakan murid-murid Yesus, siapa aja lah, yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah gitu aja. Kalau nggak ada, kemungkinannya dua. Bener Matius 28:19 itu tidak asli, atau murid-murid Yesus tidak taat kepada perintah Yesus. Gitu aja. Dan bahasan kita ini sebenarnya bukan cuma tentang Tritunggalnya aja ya kok ya. Berarti tentang yang bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia ya. Berarti itu udah satu paket kan? Iya, nyambung. Jadi ya sesuai dengan ayat yang tadi awal bahwa Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang kontradiksi dengan Matius 28:19. Iya. Kalau apologet Kristen bilang itu adalah tahapan-tahapan, ternyata perintah Yesus tidak dilaksanakan oleh murid-muridnya sendiri. Gitu. Berarti itu Ya, dan banyak bukti-bukti ya, bukti. bahwa ada catatan-catatan bahwa dari kalangan Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah tambahan belakangan di abad kedua. Nah, satu lagi bukti mau. The Five Gospels. Iya dong. Teman-teman, kalau The Five Gospels ini udah bukan main-main lagi, ini bukan cuma sendiri yang bikin. 80 orang, hampir 80 orang. Dan gelar pendidikannya Semuanya DD, BD, PhD. waduh. Gue juga PhD sebenarnya gue. Apa tuh? Perhitungan dagang. Bukan filosofi divinity ya. Jangan sedih ya. Jadi teman-teman di buku The Five Gospel ini dijabarkan ayat-ayat yang berwarna red ya, terus ada pink, gray, and black. Jadi kalau di red itu benar-benar perkataan Yesus. Pink itu sure sounds like Jesus. Kalau gray, well maybe. Kalau black, ya Jesus did not say this. There has been some mistake gitu. Keterangannya gitu. Makanya 28. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman nih, ternyata tertulis dalam warna black kok. Sebentar, iya. Nggak gini, kita bacain aja. Oh, iya. Ini yang sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya. Ini aslinya bahasa Inggris nih. Ini yang bahasa Inggris. Saya bacain bahasa Indonesia aja, biar teman-teman nggak nanya-nanya tuh artinya apa gitu ya. Ini saya tunjukin dari sini nih. Oh ya, sebelumnya kita kasih lihat dulu yang nulis siapa. Nah, Roster of the Fellows of the Jesus Seminar. Jadi ini apa namanya, penulis-penulisnya nih, hampir 80. Tuh, Mas. Gimana? Atas ini kan biar kelihatan. Ya, segini banyak orang ini. Nah, gelarnya PhD, Master Divinity, MA. Mereka ini pendeta tuh apa sih? Apa nih? Master Teologi. Master Teologi bahkan. Iya nih, jadi ahli-ahli teologi semua. Mualaf kali. Ini kebanyakan PhD semua nih. Kan gue tadi bilang gue juga PhD, makanya Kohani manggil gue PhD. Perhitungan dagang tapi. Ya, ini Matius 28 ayat 19. Ini 19 nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini keterangannya gini. Perbuatan itu dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. Wow. 3 bagian dari perbuatan ini, membuat murid, membaptis, dan mengajar, merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Perbuatan-perbuatan ini. Lalu, ya ini sudah jelas, tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus, berarti kan bukan perkataan Yesus. Iya ya. Iya dong. Udah gitu dibilang ini Yesus ini bukan seorang pembangun institusi, ini berbahaya sekali statement ini. Berarti kalau begitu bisa dipahami, berarti kan Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Waduh. Tuh, sekarang mau tanya, Yesus ngajarin Kristen nggak di PB? Wah, itu yang di Antioquia itu bukan? Nah, itu kan Paulus sama Barnabas. Mau kalau biasa aja dong. Oh iya. Alah, lebay bener. Nah, sekarang Yesus mengajarkan kekristenan nggak? Kalau kita menurut lu? sih nggak. Kalau bukan menurut saya ya. Kalau berdasarkan yang kita baca ya nggak ada yang menyatakan bahwa Yesus mengajarkan kekristenan. Iya. Justru yang Yesus ajarkan
menurut saya adalah ajaran Islam. Oh iya. Karena hanya untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa. Iya. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia mengajarkan. Emang ini ajaran Yesus? Bukan itu. Enak aja. Yesus saya difitnah-fitnah. Ya jadi kalau kita bicara dari sisi teologi dan akademisi atau ilmiah, sepanjang yang saya tahu di ayat-ayat 4 Gospel, Yesus tidak pernah mengajarkan atau membangun institusi Kristen. Itu saya berani katakan. Berat juga ya. Oh berat? Enggak dong. Enggak berat. Tapi kan begini, ya kalau memang saudara-saudara kita yang Kristen menganggap Yesus sebagai sesembahan mereka, ya kan hak mereka. Ya. Nggak boleh dilarang loh. Nggak boleh. Itu ada hak, diberi hak penuh oleh negara loh. Iya. Untuk memilih agama Kristen sebagai agama dan keyakinannya. Berhak memilih dan menjalankan loh. Tetap boleh. Tapi jangan merayu orang, memperdaya orang sampai murtad masuk agama Kristen. Nah itu yang nggak boleh. Mereka boleh menginjili orang yang belum beragama. Kalau mensiarkan agama Kristen kepada orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Kita juga nggak boleh. Kita juga nggak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Aturannya jelas. Dalam Indonesia. Dai-dai kita juga mensiarkan agama di suku-suku pedalaman ya. Yang belum beragama. Itu boleh. Iya. Belum lama kemarin gua podcast sama seorang ustadz. Iya. Dia melakukan dakwah di daerah terpencil di satu daerah. Itu mereka juga istilahnya kayak semacam punya perjanjian tidak tertulis dengan para misionaris gitu. Oh, apa tuh? Itu tentang pensiaran agama terhadap orang-orang yang belum beragama, suku-suku yang masih dalam gitu lah, suku-suku terdalam. Masih ada gitu. Jadi ada perjanjian gitu. Gak boleh saling serobot gitu lah. Oh. Ya, kalau untuk misionaris boleh menginjili orang-orang yang belum beragama. Tapi kepada yang orang sudah beragama itu nggak boleh. Janganlah ya. Nah, untuk itulah kita bikin kajian seperti ini. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin di luar Islam, yang belum berislam, yang belum mengenal Islam, yang curious tentang Islam, datang ke kita untuk berkomunikasi. Oh, itu boleh. Cari tahu, itu terlarang atau enggak? Enggak apa-apa. Ya? Orang Islam misalnya yang tertarik dengan agama Kristen, terus dia mendatangi pendeta, terus dia konsultasi dengan pendeta, terus akhirnya dia masuk Kristen, itu dia punya hak juga. Oh iya, jelas. Itu kita nggak halangin. Nggak halangin kita. Iya. Silakan, itu hak dia. Biasa gitu orang di istilahnya antara agama pindah, transfer gitu. Itu hal biasa gitu. Bukan berarti kalau ada orang Kristen datang ke sini ngajak saya ngobrol, terus ada dia sadat di sini disangkain saya sangkain gua ngerayu pamer-pamer gitu. Iya. Dan ngapain ya sekarang kalau kita dapat saudara baru dalam seiman terus kita bikin konten, terus salahnya di mana? Iya, nggak ada salahnya sih. Nah, justru malah ada orang yang bilang bahwa umat Islam yang murtad setahun sampai 2 juta gitu. Wih, ada yang sampai berani bilang begitu. Banyak banget ya. Giliran ditanya datanya mana? Nggak ada gitu. Malah gue yang punya datanya. Gue punya kemarin data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas. Resmi ya? Resmi. Setelah datanya saya olah, direkap, ditotalin, oh ternyata Kristen dan Katolik malah menurun. Pada kemana? Nggak tahu. Islamnya naik. Katolik dan Protestan turun, yang lain cenderung sama. Itu data. Ya. Oke, mungkin tapi kok kalau misalnya emang nggak ada nih, tadi kita udah jelasin nggak ada nih Yesus nggak pernah ngajarin bikin sebuah institusi dan apalagi mengajarkan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Terus ini berasal dari mana? Ya kan Paulus dan Barnabas setelah tinggal di Antioquia setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut sebagai Kristen. Ternyata di Kodex Sinaiticus nggak ada kata Kristianos. Kok dibahas di sini sih? Lah kan lu ngomong Kristen, jadi gue inget, oh iya di Kodex Sinaiticus nggak ada kata Kristianos. Adanya Kristianos. Soalnya
di sini ini kok di Five Gospel ini dibilang perbuatan-perbuatan ini tidak terletak bahkan pada tradisi lama, tidak ada dalam tradisi lama. Terus di mana? Kalau di tradisi lama tuh nggak ada gitu. Gimana? Perbuatan ini ya, penginjilan ke seluruh dunia ini di The Five Gospel dibilang perbuatan-perbuatan ini tidak terletak pada tradisi lama. Jadi bahkan ide penginjilan ke seluruh dunia itu nggak ada dalam tradisi lama. Iya kan, timbulnya kan memang setelah gereja atau Kristen itu berkolaborasi dengan Kaisar Konstantin, baru sampai dijadikan agama yang legal di Romawi oleh Kaisar Konstantin melalui Edict of Milan, kalau nggak salah tahun 313, berlanjut lagi sampai ada Edict of Tesalonika oleh Kaisar Theodosius di tahun 380, kalau nggak salah, menjadi agama resmi bangsa Romawi, baru gitu loh, menyebar kemana-mana. Okay. Cuman kan kalau kita pikir-pikir gini ya, Yesus orang Yahudi, dibunuh sama tentara Romawi. Ya, sekarang menjadi Tuhannya bangsa Romawi. Menjadi Tuhannya bangsa Romawi. Ya, pada saat itu kan, pada abad keempat lah. Orang Yahudi yang dibunuh oleh orang Romawi, akhirnya menjadi Tuhannya orang Romawi. Yang tadi dibunuh tadi udah dibunuh tuh. Iya. Ini kan dianggap begitu kan? Kan yang membunuh Yesus tentara Romawi. Disuruh sama Pilatus. Berarti kan orang Romawi sebenarnya yang membunuh Yesus. Iya, yang membunuh. Ya kan? Di abad keempat malah Yesus menjadi Tuhannya orang Romawi. Bener kan? Bener, kayak gitu. Ya, maksudnya ironi nggak gitu? Ya, itulah ya. Berarti bangsa Romawi yang membunuh Yesus. Iya, yang membunuh untuk Yesus menjadi Tuhan gitu. Untuk menjadi Tuhannya sendiri. Nah, iya gitu kan. Yang kejadiannya kan begitu. Ini menurut sejarah dan teologinya orang Kristen. Berarti bisa dibilang nggak Tuhannya orang? Sebagai teologinya orang Kristen ya. Iya, sebagai teologi orang Kristen bisa dibilang nggak Tuhannya Romawi, orang Romawi adalah ex korbannya mereka sendiri. Iya. Jadi bangsa Romawi membunuh orang Yahudi, kemudian dijadikan Tuhannya orang Romawi di abad keempat. Baru sekarang menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia. Kalau digabungkan. Ya, seluruh denom ya. Protestan dan semuanya gitu. Iya. Kalau dipisah-pisah, Islam yang udah paling gede tahun 2000. Jangan sedih. Masya Allah. Allahu Akbar. Loh, sekarang Protestan dan Katolik sama apa beda agamanya? Agama yang berbeda apa agama yang sama? Beda sih. Beda. Ya, walaupun akidahnya sama. Tapi kan tidak bisa disebut sebagai agama yang sama karena institusinya berbeda gitu loh. Bahkan orang Protestan atau Kristenan nggak mau dibilang Katolik. Iya. Orang Katolik juga nggak mau ke gereja orang Protestan kan? Iya. Orang Protestan sebaliknya juga nggak mau kan? Itu kan. Beda jadi. Nah sekarang kalau Katolik sama Protestan duluan mana sama Islam? Duluan mana? Ya Islam. Taunya? Apanya nih? Secara apa nih? Iya, secara institusi. Oh, secara institusi. Gue bilangnya secara institusi. Kita lagi dari tadi kan ngomongin institusi nih. Katolik sebagai institusi, Protestan sebagai institusi, ya kan? Ini bukan agama yang sama. Bukan agama yang sama. Oke. Sekarang sebagai institusi, duluan mana Katolik dan Protestan dan Islam? Sebagai institusi. Sebagai institusi, ya. Duluan Islam. Islam ya. Islam timbul abad keberapa? Abad ke-7 kan? Abad ke-7. Katolik abad 11. Setelahnya, ya. Abad 11. Ya. Berarti bedanya berapa? 500 tahun. 500. Abad 11, tepatnya tahun 1054, ketika kekristenan patriarki pecah menjadi Ortodok dan Katolik. Berarti nggak dihitung sejak zaman Yesus ya? Ini kita bicara institusi nih. Iya. Ya. Jadi tapi gini kok, soalnya. Ntar dulu, sebentar. Gue selesain dulu sebentar. Katolik abad 11. Islam abad ke-7. Institusi loh ya, bukan akidah loh ya, institusi. Ya. Protestan abad berapa? Abad 16. Martin Luther kan? Protestan. Ya. Coba cek Martin Luther. Abad berapa? Yang 95 tesis itu. Timbulnya Protestan. Abad 16 atau 17 sih? Timbulnya Protestan 1517. Ya, berarti kan abad 16. 16 ya. Berarti Islam abad ke-7,
Katolik abad 11, Protestan abad 16. Iya. Ya. Kalau kita mundur institusinya, baru misalnya mundur ke kekristenan patriarki. Nah, itu baru di abad kelima. Abad kelima. Oke, abad kelima baru tuh disebut Kristen, tapi belum kenal kata Katolik, belum kenal kata Protestan. Bahkan kata Katolik pun belum kenal ya. Masih Kristen patriarki gitu loh. Belum menjadi suatu nama institusi ya. Ya. Patriarki itu kan ada 5, ada Roma, Alexander, Konstantinopel, Antiokh, sama Yerusalem. Oh. Ya kan? 5 kekristenan patriarki ini yang kemudian pecah, nanti ada yang menjadi Ortodoks, sebagian menjadi Katolik. Kalau yang Katolik dianggap sebagai Kristen Barat, yang Ortodoks sebagai Kristen Timur. Ya. Ya kalau mau mundur-mundur lagi disebut dengan istilah Kristen memang dari abad pertama, dari mulai Paulus dan Barnabas. Iya. Itu memang disebut dengan Kristennya. Iya. Tetapi sebagai institusinya ya setelah mereka berkolaborasi dengan Romawi. Iya. Setelah menjadi agama resmi Romawi, baru bisa dikatakan institusi gitu Kristen, lah. ya. Oke. Terus banyak yang bilang kan? Banyak yang bilang apa nih? Banyak yang bilang Islam agama paling muda gitu. Widih. Jadi kan gitu. Kalau yang ngomong Protestan, dia nggak tahu bahwa agama dia baru timbul abad 16. Aduh. Kalau yang ngomong orang Katolik, dia nggak sadar bahwa Katolik baru ada di abad ke-11. Dia nariknya jauh ke belakang. Nariknya jauh ke belakang. Berarti kan dia mau menyamakan yang itu Katolik atau Protestan di abad-abad awal. Giliran itu nariknya ke belakang. Nah, kita juga bisa narik ke belakang. Kalau kita nariknya kan nggak tanggung-tanggung sampai ke Nabi Sampai Adam. ke Adam. Nah, kan gitu. Iya, secara esensi kita tuh memang ada nanti orang Kristen yang narik sampai ke Musa. Jadi Musa itu Kristen. Musa dianggap Kristen. Coba saudara-saudara sekalian, yang seiman maupun yang belum Muslim, direnungkan dalam setiap doa Anda, dalam setiap malam Anda, apakah benar Musa itu seorang Kristen? Lu ngomong udah kayak pendeta lu. Lah kan pendeta Budia Sali begitu. Ngomongnya Musa adalah seorang Kristen. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 26. Oh iya. Kita baca. Coba kita baca. Biar seru nih. Enggak, kita baca tafsirnya maksudnya. Ya, kita baca tafsirnya, saudara. Seru nih. Tafsiran Alkitab. Waduh, internetnya kemana nih? Waduh, sabotase nih. Kok mati internetnya? Hah? Apa kecabut? Tunggu sebentar. Aduh, ini ada. Sebentar ya. Ya, begitulah, menarik, teman-teman. Ya, tunggu sambil nunggu terkonek lagi. Ini mungkin tadi kesenggol kali ini. Iya, nggak apa-apa lah. Udah nyambung belum ke Vimic-nya? Nyambung ya? Oke, sebentar. Nah, ini udah nyambung nih. Ya, bisa. Coba ditampilin. Nah, ini ya. Ini bisa kan? Ibrani. Nih, Ibrani nih. Oh, lah. 11:26. Oke ya, sambil menunggu. Kalau udah bisa. Nah, ini udah bisa nih. Lihat nih. Nih, baca. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat ini dianggap sebagai bukti bahwa Musa adalah orang Kristen. Oke. Karena ayat sebelumnya bilang begini, berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ianya ini Musa. Sebelumnya lagi, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, dari 24, 25, 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Dianggapnya karena begini, Musa ada hubungan dengan Kristus, maka Musa dianggap Kristen. Waduh. Kita baca tafsirannya. Nah, ini bukan saya nafsir loh, ini tafsiran Kristen sendiri loh. Siapa nih? Ini tafsiran dari ND. Alkitab Sabda. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus, melainkan umat Israel. Sebagai kaum yang dikuduskan oleh Allah menjadi miliknya yang istimewa. Nah loh. Jadi makna sebenarnya tuh ya umat Israel. Bangsa Israel. Ya bisa diartikan Musa tuh rela ya untuk bangsa Israel lah. Nah, ya kan? Kaumnya sendiri kan. Jadi kalau dikatakan Musa orang Kristen kan lucu berdasarkan ayat itu. Tafsirnya aja
yang dimaksudkan di sini adalah umat Israel, bukan Kristus. Itu ada tulisannya kan? Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus, melainkan umat Israel. Oke? Jadi kalau tadi Islam, kalau ditarik mundur secara akidah, Islam sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Kristen ada yang menarik sampai ke Nabi Musa. Tapi ternyata kan malah dibantah sendiri oleh tafsiran Ende. Iya. Katolik baru timbul di abad ke-11. Protestan baru ada di abad ke-16. Secara institusi, Islam memang dianggap timbul di abad ke-7. Dianggap ya. Institusi ya. Institusi. Nah. Jadi kita harus bedakan antara akidah dan syariat. Syariat betul di abad ke-7 baru timbul setelah diturunkannya Quran. Ya, risalah Nabi Muhammad ya. Risalah yang terakhir. Kalau secara akidah dari Nabi Adam juga udah Muslim. Islam ya, udah Muslim. Bukan mau Islamisasi, bukan. Karena kita punya akidah semua nabi-nabi hanya menyembah kepada satu Tuhan. Sang Pencipta. Iya. Tidak ada 3 pribadi dan segala macam. Yahudi bagaimana Yahudi? Yahudi sebenarnya juga boleh dikatakan kalau secara tradisi itu mungkin dianggap sebagai 1000 tahun atau 1 milenium sebelum tahun Masehi sudah ada dianggapnya secara tradisi. Tetapi secara institusi ya sebenarnya hampir berbarengan dengan Kristen. Ketika Yahudi itu ada pecah, yang satu menjadi rabbinik Yudaisme, yang satu menjadi Kristen. Perpecahan ini kan timbul kira-kira boleh dikatakan setelah diruntuhkannya Bait Suci yang kedua lah gitu. Oleh itu kaum Yahudi yang menjadi rabbinik Kristen itu pindah ke Yavne. Mana tuh? Yavne ya di sekitar situ lah. Ada kota Yavne yang Kristen ya akhirnya secara perlahan menjadi partner daripada bangsa Romawi. Oke. Udah lagi? Oke. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya gimana kok? Pertama, siapa yang disebut antikristos? Berarti yang penting bukan Islam. Yang penting bukan Islam. Karena kita sudah menyatakan pendirian kita di sini bahwa iman kita ya kita harus beriman kepada Yesus atau Isa itu adalah Kristus atau Mesias atau Al-Masih yang merupakan Nabi Allah, Nabi manusia kita. Gitu. Rasulullah manusia. Karena Kristus tidak sama dengan Theos, maka kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Theos, maka sama juga dengan Kristen adalah antikristos. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena tidak sesuai dengan karena tadi yang di 1 Yohanes 4 ayat 1 kan Yesus hanya sebagai manusia, berasal dari Allah. Oke, kita juga semua berasal dari Allah. Tapi Yesus sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Allah loh. Yang menjadikan Yesus sepenuhnya manusia dan Allah kan itu adalah pernyataan iman di Konsili Kalsedon tahun 451. Gitu. Yang konsepnya mirip dengan Hercules gitu. Punya bapak dewa tertinggi, Herculesnya setengah manusia setengah dewa. Mulai lagi nih. Kok mulai? Loh, memang ada yang mengatakan begitu. Orang Yahudi juga berani ngomong bahwa Kristen itu adalah hasil daripada paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kuno. Lah yang ngomong Helenisme bukan gua. Ini yang ngomong. Apa tuh? Bible yang ngomong. Bible Nabre. Ya ini apa? Sebelum Nabre ini. Yang ngomong Helenistik kan bukan gua nih. John 1:1. Kenapa nih Helenistik? Oh iya, Hellenistic philosophy. John 1:1. Iya. Philo ya. Nanti kita bahas ya lain kali sedikit mendalam tentang era Helenistik di daerah itu sebelum ada Yesus. Nanti ada macam-macam tuh. Yang itu 16 Kristus itu, bukan? Oh, itu kalau 16 Kristus kan jauh lagi sebelumnya. Kalau era Helenistik itu kan dari mulai abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika Alexander Agung menguasai daerah-daerah di situ, dari mulai mengalahkan Persia, Mesir, Palestina, dan daerah-daerah di situ sudah dikuasai oleh Yunani kuno di bawah Alexander Agung, barulah dimulai era Helenistik. Gitu. Orang-orang Yahudi sendiri yang tinggal di daerah situ juga sebagian terpapar oleh Helenistik filosofi. Gitu. Jadi ajaran Kristen juga salah satunya timbul karena ada budaya Helenistik itu. Ini buktinya ada tuh. Iya. Mantap. Ini bukti loh, yang ngomong Bible bukan saya loh. Helenistik filosofi. Iya, Bible sendiri loh. Ini Bible ini, New American Bible.
Di dalam footnote-nya. Ini 19 yang awal kalau nggak salah 1970-an. Mana nih 1970-nya? Kalau ini yang edisi, imprimaturnya ada kok kata-kata 1970-nya. Nih, 1970. By Catholic Book Publishing Corp, New Jersey, printed in the USA. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Bahaya itu. Loh, jujur dong. Terlalu jujur itu. Jujur dong. Nggak boleh sebenarnya. Jadi banyak paham selain pada era Helenistik itu yang akhirnya mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Nanti kita bahas lah. Wah, mantap Ya. ini. Ada Platonisme, macam-macam lah. Plato ya. Ada lagi? Jadi sebenarnya gini kok, kita perlu mungkin meluruskan bahwa kita bukan antikris, kita justru Muslim adalah kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa al-Masih, atau dalam term lain Yesus Kristus ya. Dan kita pahami dia sebagai Nabi. Kalau gua nyebut Isa Kristus boleh nggak? Bisa. Boleh dong. Boleh. Sama aja Al-Masih, Kristus, Iya. Mesias sama. Cuman mungkin konsepnya sedikit beda. Dan gini kok, status Nabi Isa ini atau Yesus Kristus itu memang zona misinya atau daerahnya atau target dakwahnya mungkin memang Allah tugaskan memang hanya untuk Bani Israel. Iya. Apakah itu menjadi masalah buat kita? Kita langsung bilang, wah, Isa al-Masih nih itu nih eksklusif banget nih. Apakah kita bisa bilang? Dan Nabi Daud juga untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Itu dia kan. Terus? Sebenarnya kita kan tidak masalah kan. Kita jadi gini, kita dibilang antikristus juga karena apa? Saudara-saudara kita itu memaksakan bahwa Yesus Kristus itu universal. Karena Matius 28:19. Ya, untuk semuanya. Kalau misalnya kamu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus universal dan ajarannya itu untuk semua bangsa, ya kamu antikristus gitu. Yesus Kristus pertanyaannya